Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, wassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Amin. Amin ya rabbal. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Ketua Pengajian Majelis Taklim Arafah beserta jajarannya yang tidak disebutkan satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para sesepuh, para tokoh masyarakat, para alimil ulama, para ustadzah beserta para ketua pengajian majelis taklim dan juga seluruh jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur dalam taat, dimurahkan rizkinya, dimudahkan urusannya, dihasilkan maksud tujuannya, lulus ujiannya, putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solehat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya alhamdulillah. Kembali kita bisa bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahim, melaksanakan jihad fisabilillah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji kesempatan ini menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah sebagai hamba, dan juga meninggalkan seluruh maksiat kepada Allah agar kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu solehah, pada kesempatan ini kita diberi tema. Temanya apa ya? Rada-rada lupa. Ya. Tip rumah tangga yang harmonis dalam Islam agar cinta bersemi kembali. Cintanya bersemi kembali. Hadirin rahimakumullah, setelah kita memuja dan memuji kepada Allah, maka sholawat salam semoga tetap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
berkah daripada tuntunan beliau, syariat yang dibawa oleh baginda kita menginspirasi bagi kita semuanya, dan sudah pasti menjadi tuntunan untuk kita agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bisa meniru, mencontoh dan menteladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki rumah tangga yang begitu harmonis dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau membina rumah tangga, tidak pernah ada cacat sedikit pun. Suami sayang istri, istri sayang suami, suami cinta kepada istri, sebaliknya istri cinta kepada suami. Kemudian juga Rasulullah tidak pernah memanggil nama kepada istri tercinta Siti Aisyah. Pasti yang keluar dari mulut baginda Nabi ketika memanggil istrinya itu dengan sebutan Ya Humairah. Kita pernah gak dipanggil Ya Humairah sama suami kita? Ya Ustazah Dewi ya. Ya Allah ya Rabbana Ya Humairah. Itulah yang keluar dari seorang suami yang sangat-sangat kita dambakan, yang sangat-sangat kita teladani. Kita biasa di pengantin baru manggilnya Yayang, Yayang Mbeb. Bener gak? Bu Bu, nggak pernah manggil nama suami kepada istri atau istri kepada suami. Makanya cintanya selalu bersemi, cintanya selalu terbina. Sebelum datang air berapa macam sudah disiapkan oleh istrinya. Betul Bu? Begitu suami mau berangkat pun Masya Allah pasti ditentengkan tasnya, dibawa keluar, diantarkan. Sebelum suami itu jauh dari pandangan kita, kita belum pernah mau masuk ke dalam rumah. Betul Ibu? Bu, begitu datang pun itu kita suami belum nyampe rumah, kita udah nunggu di depan. Nunggu siapa? Nunggu suami, sang idola hati. Cintanya terus terbina. Apakah itu sebatas kita pengantin baru saja? Tentu harus kita biasakan dan tentu harus kita amalkan sepanjang berumah tangga. Cinta jangan pernah padam. Betul Ibu? Ibu kalau manggil suami dulu sama suami panggilannya apa Bu? Yayang. Ditambah Mbeb enggak? Jadi Yayang Mbeb. Ya. Sudah punya anak, sudah punya cucu, apakah itu masih keluar dari mulut kita manggil suami dengan ucapan Yayang? Masya Allah, tabarakallah. Bu, kalau ingin kita jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, selalu kita bina, selalu kita biasakan, selalu kita jaga keharmonisan antara kita dengan suami. Jangan sampai ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ada orangnya ada. Belah mana duduknya? Nggak datang. Yang begitu nggak datang. Yang ada semuanya wanita solehah. Ya Allah ya Rabbal. Ada uang, tidak ada uang, awal bulan, pertengahan bulan atau akhir bulan, tetap kita harus menyayangi suami. Betul Bu? Bu. Sebaliknya suami juga demikian. Ketika berada di jauh, ini suami-suaminya nggak ada ya? Iya, yang ngajinya cuma kita doang, wadonnya doang, istrinya doang. Coba suaminya ngaji, ya Bu, Masya Allah. Walaupun jauh di mata, tetap dekat di hati. Selalu kita doakan suami kita yang sedang bertugas, yang sedang berusaha, yang sedang mencari nafkah. Mudah-mudahan suami kita sehat, panjang umur dalam taat, diberikan semangat oleh Allah untuk bisa
melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hak dan kewajiban. Ada hak suami dari kita, dari istri. Ada hak istri daripada suami. Hak istri daripada suami, ketika suami makan, istri kudu makan. Ketika suami punya tempat tinggal, maka istri juga tinggal dengan suaminya. Sandang pangan papan sudah pasti harus terpenuhi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita sebagai istri tidak boleh menuntut banyak. Ketika suami tidak mampu, tuntutannya banyak, suami stres. Betul Bu? Benar Bu? Kita harus mengetahui keadaan suami kita. Begitu juga sebaliknya, suami, hak dari seorang istri dari kita. Subhanallah. Ya, suami mau berangkat kerja, kita sudah siapkan apa saja yang dibutuhkan. Ibu, kalau suami mau berangkat kerja, pakaiannya, kopinya, sarapannya disiapin apa enggak? Alhamdulillah, nyiapin sendiri. Ya, kita siapkan supaya suami semangat. Di tempat kerja pun ingat selalu kepada istri yang selalu setia mendampingi. Siapa? Nih ibu-ibu semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dimanapun suami kita, insya Allah hatinya akan terjaga, pikirannya akan selalu ke rumah tangga. Bu, ketika kita seorang istri menjadi pendamping terbaik dan juga memperhatikan hak-haknya yang ada pada kita. Bu, kunci utamanya suami soleh, istri solehah. Insya Allah cinta bukan hanya akan kembali bersemi, tetapi cinta akan senantiasa bersemi. Dari awal sampai akhir rumah tangga, insya Allah tidak akan pernah ada percecokan, tidak akan pernah ada saling tuntut menuntut, tidak akan pernah ada saling menjelekan, ketika kita sama-sama saling menerima kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan. Betul? Betul? Bu, kunci dari kita seorang istri solehah, al-mar'atu idza shollat khamsaha, kata Nabi, wanita solehah, istri yang solehah, suami yang soleh, selalu menjaga sholat 5 waktu. Tubuh, istri sholat, suami sholat. Istri berdoa, suami pun berdoa. Istrinya ngaji, suami juga ngaji. Istrinya baca Quran, suaminya juga baca Quran. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau di rumah kita baca Quran apa kagak? Baca. Suami baca Quran apa kagak? Yang tahu kita masing-masing. Betul Bu? Benar Bu? Kalau suami istri menjaga kewajiban kepada Allah, terutama adalah sholat 5 waktu. As-sholah huwa ad-doa, sholat artinya doa, berarti kita sama-sama berdoa untuk kebaikan kita masing-masing, dan doa terbaik kita, ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di sela-sela sholat kita, di akhir sholat kita, di samping kita berdoa kepada Allah minta apapun, maka kita pun senantiasa berdoa untuk keharmonisan rumah tangga. Jangan sampai padam, jangan sampai luntur, jangan sampai terkontaminasi dengan yang lain. Satu sama lain, suami dan istri
akan senantiasa saling menjaga, saling asah, saling asih, dan saling asuh. Kenapa? Karena doanya kuat, sholatnya senantiasa dijaga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu jamaah rahimakumullah, betapa pentingnya sholat. Dengan sholat Allah firmankan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pada menang baik. Ya, sesungguhnya sholat, ibadah kita, doa-doa kita itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillahi Rabbil. Sebagai hamba Allah yang ibadah kepada Allah, yang senantiasa menggantungkan diri kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Mintalah kepada Allah, apapun yang kita minta Allah mendengar dan juga mengabulkan. Ya Allah, berikanlah hamba seorang suami yang setia. Ya Allah, berikanlah hamba seorang suami yang dapat bertanggung jawab. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah membuat suami tenang, membuat istri tenang. Kenapa? Istri ketika dipandang oleh suami selalu menggembirakan, selalu senyum. Jangan sampai dipandang oleh suami, gara-gara pandangan suami kita tidak senyum, suami akhirnya suzon, kok nggak mau senyum, kenapa ini istri? Nggak taunya istri lagi sakit gigi. Selalu senyum. Inna dzarta ilaiha saratka. Apabila dipandang oleh suami, maka harus senyum. Bu, nanti praktekin dah pulang ngaji. Ya Bu, suami lihat aja kita senyum. Suami bingung, ini istri kenapa sih dari tadi kok senyum mulu? Biasanya mah kalau kita dipandangi sama suami, masya Allah buang muka. Ada yang begitu, ada. Datang orangnya, belah mana duduknya? pojok depan. Inna dzarta ilaiha saratka. Apa dipandang? Apabila kita dipandang, atau suami dipandang oleh istrinya, maka balas pandangan itu dengan menggembirakan. Alhamdulillahi Rabbil. Ini cinta nggak pernah padam, cinta nggak pernah pudar. Ketika seorang istri membuat suami bahagia, atau sebaliknya, suami membuat bahagia kepada istri, bukan karena uang, bukan karena harta, tetapi karena kesetiaan keduanya. Insya Allah suami di jauh mendoakan kita, kita yang di rumah juga mendoakan suami, atau kita sama-sama bekerja, sama-sama saling mendoakan. Kita janjian, pulangnya jemput Dedek ya. Dedek sama Aa. Bo, kata suaminya, tunggu ya. Aa lagi di jalan. Kan enak banget kedengerannya. Betul nggak? Bo, kalau kita sama-sama kerja. Betul Ibu? Benar Ibu? Wa in amartaha atau aska. Supaya cinta kita tetap bersemi, jika diperintah oleh suami, maka taat kepada suami. Padahal lagi nyuci di dapur, kata suami, mamah lagi ngapain? Ini emang nggak tahu, lagi nyuci. Wah udah. Kadang-kadang kan suami nanya cuma sekata dua kata, istri mah jawabnya tanpa titik, tanpa koma.
Apalagi kalau sudah capek. Betul Ibu? Benar Ibu? In amartaha atau aska, jika diperintah oleh suami maka taat. Sekalipun kita sedang tangguh. Mama, papa mau keluar kota nih 3 hari, papa minta dibekelin, kita lagi nyuci, cepet tinggalkan cucian kita. Masya Allah, papa, mama udah siap, mau yang atas dulu, mau yang bawah dulu. Yang bawah kata ibu. Oh, atas bawah. Masya Allah, ini suami solehah nih, yang membuat rumah tangganya insya Allah selalu bahagia, insya Allah sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah, kalau kata bahasa kami, bahasa Sunda, sakinah naon eta sakinah? As-sakinah tu sanejan aki-aki ngeunah. Yang orang Sunda ngerti, ngekek dia. Bu, mawaddah warahmah, selalu menjaga kasih sayang dan juga kesetiaan, siling asa, siling asih, siling asuh. Tidak ada piring yang tidak retak, dalam pepatah demikian. Rumah tangga juga pasti ada bumbunya, tapi bumbu itu jangan dijadikan sebagai bahan pertikaian. Jadikanlah muhasabah, jadikanlah introspeksi, maka tinggalkanlah pertikaian, damai kembali, saling memaafkan antara suami istri, maka itu akan lebih membawa kebahagiaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa in gibta anha hafadhatska fi malika wa nafsiha. Kata Nabi, jika suami tidak ada di rumah, anggaplah suami itu sedang memandangi kita. Jasadnya tidak ada di rumah tangga kita, tetapi hatinya selalu ada di diri kita. Bu, ibu mau kemanapun minta izin kepada suami. Kalau ke mall minta izin suami apa enggak? Yang belah sini enggak, yang belah sono izin. Kalau kita mau keluar rumah tanpa izin suami, setiap yang kita lalui, pepohonan, gunung, dan juga bangunan-bangunan itu melaknat, malaikat pun melaknat. Hatta tarji'a, kata Nabi, sehingga kita kembali ke rumah kita, minta maaf kepada suami kita. Alangkah indah ketika kita punya salah minta maaf kepada suami. Pan kadang-kadang ada juga udah salah gak mau minta maaf. Ada orangnya ada? Enggak di sini mah. Ini mah wanita solehah semuanya. Amin Bu, ya Robbal. Begitu juga suami, jangan merasa pimpinan rumah tangga kesalahannya itu tanpa minta maaf, tapi harus minta maaf juga kalau memang punya salah. Betul Ibu, betul. Benar Ibu, benar. Bu, ini antara suami istri harus kompak, seia sekata, sejalan setujuan, saling asa, saling asih, saling asuh. Insya Allah mudah-mudahan rumah tangga kita selalu bersinar, rumah tangga kita selalu harmonis, rumah tangga kita penuh dengan barokah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu jamaah rahimakumullah. Yang pertama, jaga tuh sholat. Ini adalah merupakan suplemen terbaik rumah tangga kita, pil yang paling bagus, yang paling cocok ketika kita sholat menghadap Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku kuserahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah berserah diri kepada Allah sepenuh hati, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, tawakkaltu 'ala Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah, termasuk kehidupan kita, kematian kita, disertai dengan ikhtiar berbuat yang terbaik. Di sela-sela doakan suami dan anak-anak kita, doakan keluarga kita, Allah akan mengabulkan permohonan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melaksanakan sholat, ini sholatnya nggak diterangkan ya, karena memang ibu-ibu udah lihai sholatnya. Ada yang sholat nggak sampai 5 menit udah kelar, saking lancarnya. Iya, betul ibu, masya Allah. Ada yang sholat 3 menit udah selesai, masya Allah. Usahakan sholat kita khusyuk. Ustazah, kalau nggak bisa khusyuk gimana sholat kita? Nggak masalah, semampu kita. Tapi ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati kita manteng kepada Allah. Di dalam hati Di dalam hati kita utarakan, aku niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Itu dalam hati bu, jangan diucapkan, karena mulut kita sedang membaca takbir. Mulut bertakbir, takbiratul ihram, takbir pertama di dalam sholat kita. Hati kita berkata, saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Dalam hati ya, subhanallah. Selesai itu baru kita letakkan tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Sholat sekemampu kita. Kalau kita sholatnya dari awal sampai akhir khusyuk, kemungkinan besar belum ada. Ini di antara kita yang hadir. Betul ibu? Kadang-kadang baru dapat 1 rakaat aja udah mulai apa bu? Mulai keder. Ya, betul ibu. Masya Allah, lagi sholat ingat baju kekecilan, seragam kekecilan. Bismillahirrahmanirrahim, seragamku alhamdulillahirabbil alamin, tangannya agak kenceng. Ar-Rahmanirrahim, bawahnya ngatung. Maliki yaumiddin. Bo, kira-kira sholat kita acak-acakan nggak? Pasti keder. 1 apa 2? Ada yang suka begitu? Ada? Itu dia orangnya. Udah, gak usah mikirin yang lain. Kalau sudah takbiratul ihram, maka kita sedang melakukan sholat, melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Sholat saja kita upayakan supaya tidak ingat kepada yang lain. Insya Allah. Ibu, yang pertama nih, kunci utama membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, cintanya selalu bersemi. Suami istri menjaga sholat 5 waktu. Apa bu? Sholat 5 waktu. Wasomat syahroha. Yang keduanya itu menjaga kewajiban puasa di bulan Ramadan.
Nih Ramadan kita kemarin punya utang apa kagak? Udah pada lunas utang puasanya apa belum? Alhamdulillah. Ini kita berada di bulan Zulhijjah. Sunnah puasanya dari tanggal 1 hari Sabtu kemarin sampai tanggal 9 bulan Zulhijjah yang disebut hari Arafah. Ibu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan selanjutnya sampai tanggal 7 puasa. Ini baru tanggal 6. Besok tanggal 7 puasa, niatkan puasa qada Ramadan. Ramadannya terbayar, kemudian sunnahnya dapat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari Sabtu tanggal 8 itu sudah masuk tarwiyah. Puasa sunnah, puasa tarwiyah tanggal 8. Kenapa disebut tarwiyah? Karena ini bertalian dengan sejarah mimpinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim mimpi. Kata Nabi Ibrahim kepada putranya Nabi Ismail alaihi salam, ya bunayya inni ara fil manam adbahuka fanzur madza tar. Wahai ananda, punya anak cuma satu, Nabi Ismail alaihissalam. Tadi malam bapak mimpi untuk menyembelih engkau, maksudnya untuk dikorbankan. Bagaimana pendapatmu? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahanda, silahkan lakukan. Ayah pasti menemukan aku dalam keadaan sabar. Aku akan menjadi orang yang sabar. Itu dialog antara ayah dan putranya, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sambutan Nabi Ismail membuat hati seorang ayah tenang, tentram, dan juga nyaman. Soleh putranya. Subhanallah. Makanya tanggal 8 itu disebut tarwiyah, malam mimpinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Diperintahkan untuk berkorban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pahalanya gede. Puasa tanggal 8 disambung dengan tanggal 9-nya hari Arafah. Kebenaran daripada mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam itu oleh Allah dijelaskan di dalam surat As-Saffat. Kata Allah, mimpimu itu benar wahai Ibrahim, tentang korban. Kemudian kalau yang sedang ibadah di Mekah Al-Mukarramah, tadi sudah disebutkan nama-nama yang sedang beribadah haji, sedang sibuk-sibuknya untuk apa? Melakukan rukun daripada ibadah haji, wajib daripada ibadah haji, sunnah daripada ibadah haji. Puncak ibadah hajinya itu Al-Hajju Arafah, hadir di padang Arafah. Yang sehat, yang sakit, yang sedang bengek, yang sedang ngap-ngapan, sekalipun sedang nazak, sedang sakaratul maut, ketika hari tanggal 9
wajib semuanya melaksanakan wukuf tinggal di Arafah beberapa waktu yang sudah ditentukan. Maka dengan demikian kita kan tidak melaksanakan haji, tapi dianjurkan oleh baginda Nabi untuk melaksanakan puasa Arafah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kita melaksanakan puasa Arafah, maka diampunkan dosa 1 tahun lalu dan diampunkan dosa sekarang ke depan 1 tahun juga. Untung ibu, untung. Subhanallah, doa orang yang puasa itu mustajab. Di sana banyak kita berdoa, banyak kita meminta. Jadi doa itu bukan pada saat selesai sholat saja. Kapanpun berdoa Allah dengar, Allah kabulkan. Terutama pada saat hari Arafah kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama untuk keutuhan rumah tangga kita. Suami pun ketika punya utang Ramadan wajib bayar. Mungkin karena sakit, mungkin karena halangan yang lain, kita dan suami kita wajib mengqadha puasa Ramadan. Insya Allah. Ketika kata Nabi yang ketiga, kunci kesuksesan membina rumah tangga itu adalah wa ata'at zaujaha wa ata'at ba'laha. Dan engkau taat kepada suamimu, maka silahkan, kata Allah, ambil surga yang engkau sukai. Surganya bukan hanya di akhirat, tetapi surga duniawiyah. Surga duniawiyah pada saat kita menemukan rumah tangga kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan harmonis, dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah, maka surga duniawi insya Allah akan dibawa oleh kita ke ukhrawi. Jadi dunia akhirat kita bahagia. Alhamdulillah. Taat kepada suami. Suami berangkat kerja diantar, suami pulang kerja dijemput di halaman rumah kita. Suami berangkat dicium apanya, Bu? Tangannya. Anuannya. Cium tangannya, 1000 rahmat. Cium tangan suami kita 1000 rahmat, dibalikin 1000 barokah, 1000 rahmat, 1000 keberkahan. Subhanallah, suami kita di jalan pun terngiang-ngiang selalu, teringat-ingat selalu, terbayang-bayang selalu. Kenapa? Punya istri solehah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa mendengar permohonan kita, mengabulkan permintaan kita, mustajab doa-doa kita. Kita semua yang hadir pada kesempatan ini, Allah berikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, seorang istri harus amanah. Jangan sampai kita menjadi kecurigaan suami kita. Sebaliknya, suami juga demikian. Menjaga kepercayaan itu berat. Betul, Bu? Benar, Bu? Wanita soleha, suami yang soleh, ternyata ini yang senantiasa menjaga perasaan masing-masing. Bu, orang kata suami kita jelek, tapi kata kita mah paling ganteng. Betul, Ibu? Kata orang suami lu jelek amat, udah hitam, pendek. Bu, biarkan orang mau berkata apa, tapi kita tetap memandang suami bagaikan Arjuna. Memandang suami kita adalah yang ganteng.
yang tergagah, yang subhanallah, jaga kepercayaannya. Insya Allah kita pun akan dijaga kepercayaan kita oleh suami kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, mungkin ini saja ya yang dapat disampaikan. Kunci kebahagiaan rumah tangga tidak cukup dari istri saja, tidak cukup dari suami saja, tetapi kedua belah pihak ini memegang peranan masing-masing dan sama-sama pentingnya. Sebagai suami dan istri saling asah, saling asih, saling asuh dengan 3 kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, kunci terpenuhinya kasih sayang kita, kepercayaan kita, sehingga menjadi rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh cinta, dan cintanya senantiasa bersemi karena keduanya menjaga sholat 5 waktu. Yang keduanya tidak pernah kita mengabaikan daripada perintah Allah, senantiasa puasa Ramadan menjadi landasan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita minta, memohon, bermunajat melalui sholat kita, puasa kita, Allah akan mengabulkannya. Amin ya Rabbal. Yang ketiganya, otomatis suami sayang kepada istri, istri sayang kepada suami, suami setia kepada istri, istri pun setia kepada suami. Insya Allah modal kesetiaan ini sehingga kita bisa menjaga amanah. Suami pun demikian. Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada kecurangan di antara kita, tidak ada kemunafikan di antara kita. Maka insya Allah cinta senantiasa bersemi, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja, mudah-mudahan barokah manfaat. Kurang dan lebih mohon maaf. Kita berdoa, mudah-mudahan doa senja kita menjelang maghrib kita Allah kabulkan ala hatihinnya walikulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususon sebutkan untuk suami masing-masing, supaya kasih sayang tertumpah pada kita, kecintaannya pada Allah dan Rasulullah, pada kedua orang tuanya, juga kepada istri tercinta yaitu kita, dan juga kasih sayangnya, bimbingannya, tanggung jawabnya Allah limpahkan dari suami untuk kita sebagai istri. Dan kita sebagai istri pun demikian, senantiasa menjaga amanah daripada suami kita, amanah dari orang tua kita, amanah dari Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi wanita solehah yang penuh tanggung jawab, yang penuh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, taat kepada suami kita, taat kepada orang yang telah Allah kirimkan untuk kita, sehingga menjadi pasangan hidup yang senantiasa harmonis, baik dunia dan sampai kepada akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Astaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihah al-mu'azzamati was-sab'il masani wal Qur'anil azim an tabtaha lana bi kulli khair wa an taj'alna min ahlil khair wa an tataqaddala alaina bi kulli khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tafadna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa jama'atina min kulli mihnatin wa bu'sin wa fisnatin wa tayr. Innaka waliyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa muti kulli khair. Ya arhamar rahimin irhamna. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuq auladana taufiq wal hidayah wa harriq qulubahum bis salati wal ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah